Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gara-Gara Shopper. Oke, dalam video kali ini, kita akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Yuya itu telah berhasil kembali ke eranya teman-teman. Dan ia juga membantu Lanael untuk mengirim Raja Evil dari masa lalu untuk dikirim lagi ke tempat pembuangan dunia di masa lalu, yang mana Xenophis telah menunggunya di sana dan langsung menghabisinya. Namun nih, Lanael juga langsung menagih janji Yuya saat itu untuk menjadi bagian dari penghuni dimensi atas bersama dengan para pengamat ataupun dewa teman-teman. Dalam part kali ini, panel cerita pun sedikit berpindah ke bumi lagi, tepatnya di tempat production house yang menaungi Miu. Waktu itu nampaknya mereka benar-benar tertarik untuk menjadikan Yuya sebagai artisnya, karena memang saat itu Yuya juga sangat menonjol dalam kegiatan festival olahraga yang diadakan oleh Akademi AOC. Maka dari itulah, ketua dari production house itu nampak greget banget buat merekrut Yuya. Nah, saat itu kebetulan juga Akademi AOC ingin mengadakan sebuah acara yang berbau seni lagi nih teman-teman. Jadi mereka pun berniat untuk mengundang salah satu penyanyi terkenal dari production house mereka itu yang bernama Kanade Utamori untuk menjadi pengisi acara mereka. Oleh sebab itulah, ketua dari production house itu meminta Kanade untuk memperhatikan Yuya, dan jika ada kesempatan maka dia juga harus membujuk Yuya supaya mau jadi artisnya mereka. Mendengarkan hal itu, Kanade pun siap melakukannya. Bahkan dia juga mulai penasaran seberapa hebatkah Yuya yang sering dibicarakan dalam production house-nya itu. Nah, panel cerita pun berpindah lagi ke salah satu akademi top di Jepang yang bernama Akademi Nitei. Ini adalah akademi saingan dari Akademi AOC, dan kalian tahu nih, nampaknya anak perempuan dari pemilik Akademi Nitei ini yang bernama Kamiyama itu suka banget sama babang kita Yuya, apalagi berkat penampilan gemilangnya dalam festival Akademi AOC yang telah memenangkan beberapa perlombaan itu. Jadi di sini ia pun langsung pergi ke Akademi AOC untuk menyelidiki Yuya, sekaligus juga mengajukan penawaran bagi Yuya untuk langsung pindah ke Akademi Nitei saja. Karena memang nih teman-teman, ceritanya Akademi Nitei ini udah kalah saing dengan Akademi AOC sejak kedatangan Yuya ini. Jadi, ia pun ingin sekali merekrut Yuya dalam akademinya untuk membuat Akademi Nitei ini kembali dikenal sebagai akademi terbaik se-Jepang. Panel cerita pun berpindah ke karakter Yuya lagi. Saat itu, Lanael pun sudah benar-benar menjemput Yuya untuk pergi ke dimensi atas. Tentu perkataan itu pun langsung membuat Yudi dan yang lainnya jadi sedikit bingung nih. Saat itu juga ada Master Kelinci, Odis, dan Iris yang sudah sampai di sana karena memang tadinya mereka merasakan hawa evil yang sangat kuat kembali muncul di tempat ini. Nah, melihat keadaan yang sudah cukup ribet, di sini Lanael pun menjelaskan kepada mereka semua kalau tadi Yuya itu sempat terlempar ke masa lalu dan mengalahkan salah satu Genesis Dragon yang ada di sana. Jadi para pengamat atau dewa itu sangat tertarik dan senang dengan kerja bagus dari Yuya. Maka dari itulah mereka ingin sekali mengundang Yuya ke dimensi atas dan membantu mereka dalam memerangi dewa palsu. Tentu, obrolan yang gak masuk akal itu juga membuat mereka semakin bingung. Tapi nampaknya cuma Auma yang mengerti akan situasi yang dibicarakan oleh Lanael tadi. Nah, sebenarnya ada satu hal penting yang sengaja gak diceritakan sama Lanael, yaitu tentang pertemuan Yuya dengan Xenophis. Lalu, fakta kalau Yuya bisa begini karena perjanjian dengan Xenophis sang sage. Mungkin saja Lanael itu tidak mau mengubah sejarah semakin jauh karena menceritakan pertemuan antara Yuya dan Xenophis. Jadi ia pun lebih memilih untuk tutup mulut saja. Nah, mendengarkan semua itu, Iris pun sempat memohon kepada Yuya nih untuk mengajaknya tinggal di dimensi atas. Karena memang dia itu nggak mau kehilangan Yuya begitu aja yang sudah pantas menjadi suaminya gitu. Tapi di sini, Iris itu malah beralibi kalau dia adalah master dari Yuya. Maka sudah sepantasnya dia juga ikut dengan Yuya ke dimensi atas untuk terus mengawasinya. Selain itu juga nampaknya semua yang ada di sana ingin membantu Yuya untuk menyelesaikan peperangan dengan dewa palsu itu. Jadi mereka juga siap jika Yuya butuh bantuan. Melihat antusiasme dari semuanya membuat Lanael sedikit iba nih. Jadi ia pun memutuskan untuk tidak membawa Yuya terlebih dahulu dan berdiskusi dengan para pengamat. Apakah memang semua temannya Yuya itu boleh membantu mereka dalam perang melawan dewa palsu itu atau enggak gitu. Jika sudah mendapatkan jawabannya, Lanael itu akan mendatangi mereka semua satu persatu untuk memberitahu. Setelah pembicaraan itu selesai, Odis, Master Kelinci, dan Iris pun kembali pergi untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam persiapan perang selanjutnya, sekaligus juga
mereka ingin memburu para evil beast yang masih tersisa. Sedangkan Yuya dan keluarganya itu melanjutkan perjalanan mereka ke kerajaan Regal untuk mengantarkan Mai ke sana. Panel cerita pun berpindah ke kerajaan Alkeria. Tepatnya saat itu, Lexia pun sedang malas-malasan di kamarnya karena sebentar lagi dia itu harus pergi ke Akademi Aurelia di kerajaan Luminous untuk mempelajari berbagai macam politik kerajaan di sana. Karena memang sudah waktunya Lexia itu belajar menjadi seorang ratu. Namun nih, Lexia itu sangat enggan untuk pergi ke sana. Di sini Luna pun hanya bisa mengiyakan keluhan dari Lexia saja. Tapi nih, ia pun dikejutkan saat Lexia berkata kalau Luna juga harus ikut bersamanya ke akademi itu. Karena Luna adalah pengawal pribadinya. Tentu Luna pun gak setuju dengan hal tersebut, karena dia sendiri juga sangat membenci sekolah. Namun nih saat itu, terbesit sebuah ide di benaknya Lexia. Kalau nampaknya mereka itu harus pergi ke akademi yang ada di dunianya Yuya aja. Karena memang dalam akademi itu pasti mereka mendapatkan pengetahuan yang lebih daripada belajar di Akademi Aurelia. Ini adalah alasan yang pas untuk diberikan kepada ayahnya. Lexia itu sangat yakin kalau Arnold itu akan setuju dengan ide Lexia ini. Jadi dengan begitu Lexia nggak perlu repot-repot lagi untuk berpisah sama Yuya. Karena mereka bisa bertemu setiap saat dalam akademi di Jepang itu. Dengan penuh semangat nih, Lexia pun langsung mengajak Luna untuk bertemu dengan ayahnya. Panel cerita pun berpindah ke kata Yuya lagi. Saat sudah sampai di kerajaan Regal, Yuya dan Mai pun melakukan berbagai macam aktivitas di sana. Sampai puncaknya, tugas mereka itu sudah selesai semua. Lalu Yuya pun kembali untuk menghadiri kelasnya di Akademi Ausei. Namun di sini, ia pun masih penasaran dengan kegiatan latihan yang dilakukan oleh Master Kelinci, Iris, dan Odis nih. Pasalnya mereka bilang akan melakukan beberapa latihan untuk meningkatkan kekuatan lagi. Dari sudut pandang Yuya, mereka bertiga itu sudah sangat kuat. Jadi nggak bisa dibayangkan nih jika mereka sudah selesai latihan nanti. Pastinya kekuatan mereka tambah nggak masuk akal lagi. Terlepas dari itu semua, minggu kemarin Yuya dan teman-temannya itu sukses besar dalam festival olahraga Akademi Ausei. Dari situlah mereka juga mendapatkan banyak sekali poin yang akan menjadi modal bagi mereka untuk membuka stand yang luar biasa mahal dalam festival sekolah nanti. Ya, event selanjutnya dari Akademi Ausei adalah festival sekolah, di mana setiap kelas dalam Akademi Ausei ini akan membuat sebuah stand dan berbagai macam kreasi kelas dalam festival tersebut. Ya, mirip-mirip kayak festival sekolah di Jepang pada umumnya gitulah teman-teman. Cuma bedanya kali ini, kelasnya Yuya itu dapat modal gede dari sekolah buat menghias kelas mereka, karena berhasil memenangkan beberapa lomba dalam festival olahraga yang lalu. Untuk itu, Sawada Sensei pun langsung meminta kelasnya rapat nih tentang mereka itu akan membuat apa dalam festival sekolah nanti. Nah, setelah banyak sekali diskusi, akhirnya ada 3 jawaban teratas, yaitu ide dari Akira yang ingin membuat kelasnya menjadi panggung hiburan band, lalu ide dari Yukine yang ingin membuat kelas mereka menjadi rumah hantu, dan ide dari Kaede yang ingin membuat kelas mereka menjadi maid dan butler cafe. Ya, kalian pasti sudah tahu jawabannya lah yang mana. Ya jelas mereka semua itu lebih memilih maid dan butler cafe. Terutama para laki-laki di kelas itu juga ingin sekali melihat anak ceweknya pakai seragam maid, sedangkan yang ceweknya itu ingin sekali melihat Yuya menjadi seorang butler atau pelayan pria, teman-teman. Namun yang jelas di sini, mereka juga punya senjata andalan dalam cafe mereka nantinya. Karena memang mereka juga ingat nih, kalau Yuya itu memiliki masakan yang sangat enak. Dan hal itu juga sudah dibuktikan saat camping yang diadakan dalam animenya pada episode 8 yang lalu. Sampai-sampai Sawada Sensei aja pengen nikahin Yuya karena masakannya Yuya sangat enak. Karena hal itulah mereka yakin kalau cafe mereka akan laku keras nantinya. Karena selain mengandalkan penampilan dari maid dan butlernya, masakan di cafe mereka ini sudah terjamin enak. Panel cerita pun berpindah ke kantin Akademi Ausei. Nah, saat itu Yuya pun sedang makan sama Ryo dan Shingo. Melihat kalau festival sekolah itu udah ada di depan mata mereka, Ryo pun ngide kalau mereka itu lebih baik buat band aja untuk bermain di festival sekolah. Karena dia mendengar dalam festival sekolah ada sebuah kompetisi yang bisa diikuti sekelompok orang dan mendapatkan hadiah yang cukup besar kalau menang. Mendengarkan hal itu, Yuya pun nampak sedikit tertarik nih. Karena memang sebelum masuk ke dalam akademi ini, dia itu pernah dinasehatin sama Tsukasa, ayah dari Kaori sekaligus kepala sekolah dari Akademi Ausei. Kalau selama masih dalam masa pembelajaran di sini, Yuya itu harus terus mengeksplor diri dengan mencoba berbagai macam hal di sini.
Dan itulah yang membuat Yuya menjadi tertarik untuk mengikuti idenya dari Ryo. Namun kebleknya saat ditanya apakah Ryo dan Shingo itu bisa main alat musik atau enggak, kedua teman Yuya yang pinter ini bilang kalau mereka itu nggak bisa dan nggak punya pengalaman bermain alat musik sama sekali. Ya memang sudah terlalu pinter atau gimana kedua teman Yuya ini malah ngajak buat ngebentuk band. Tapi mereka sendiri itu belum pernah nyentuh alat musik. Nah anehnya pas waktu itu, Yuya juga oke-oke aja seakan gak ada masalah. Dia itu berkata, kalau selama mereka itu bisa latihan, maka hal itu gak akan menjadi masalah yang besar. Benar-benar luar biasa karena memiliki sesuatu yang sangat misterius, sesuatu kekuatan yang benar-benar di luar nalar manusia, dan dia adalah seorang jenius. Panel cerita pun berpindah ke hutan sarang iblis besar. Sambil memikirkan soal band mereka yang akan dibentuk, Yuya itu pergi ke isekai untuk meregangkan tubuhnya dengan cara berburu monster di sana. Kebetulan saat itu juga, dia nggak sengaja ketemu sama monster Devil Bear yang pernah ngasih dia drop item flame gitar, yang efeknya nggak ngotak dan bisa membuat dia itu mahir bermain gitar. Tapi kali ini setelah mengalahkan Devil Bear itu, Yuya nggak dapat drop item flame gitar lagi. Namun dia itu teringat dengan drop item tersebut. Jadi di sini, Yuya pun setidaknya punya modal kalau dia bisa main gitar. Ya walau dengan kekuatan cheatnya sih. Setelah beberapa saat berjalan di sana, Yuya juga sempat melihat perkelahian sekelompok goblin elit dengan seekor katak raksasa. Diketahui katak itu adalah monster yang bernama Hellfrog. Dan kelihatannya katak itu juga sangat terpojok dengan kepungan dari beberapa goblin elit yang tadi. Yuya juga mengira kalau goblin elit lah yang akan menang dalam pertarungan ini. Namun ternyata nih sang katak itu mengeluarkan skill yang gak ngotak dan gak masuk akal, lalu bisa menelan semua goblin elit yang ada di hadapannya. Membuat Yuya jadi nggak habis pikir nih, kalau hukum alam dalam hutan sarang iblis besar sangatlah menyeramkan. Namun di sini Yuya tetap mencoba memburu katak itu sebagai bagian dari latihannya. Lagi pula dia juga sudah pernah berlatih dengan Xenofish sang sagit terkuat. Jadi mengalahkan katak ini tentunya bukanlah masalah besar bagi dirinya. Benar saja nih, dengan kemampuan Idle Blow miliknya, Yuya itu bisa dengan sangat mudah langsung memusnahkan katak tersebut. Nah di sini Yuya juga kembali mendapatkan sebuah drop item aneh lagi dari sang monster. Drop item itu berupa mic yang memiliki efek untuk melatih suara pemiliknya agar menjadi merdu. Di sini Yuya pun penasaran dong dengan item itu. Jadi ia pun iseng mencobanya. Ternyata nih memang benar mic itu memiliki program latihan yang bisa membuat suara Yuya jadi merdu. Dan program latihan itu seperti ini teman-teman. Ketika itu sebuah melodi pun terdengar di dalam mic-nya. Dan Yuya harus ngikutin melodi itu dengan suara miliknya. Ketika suara Yuya itu nggak pas dengan melodinya, maka secara otomatis mic itu juga akan memberikan sengatan listrik kepada Yuya. Gregetnya lagi, Yuya itu sama sekali nggak bisa melepas mic itu dari tangannya. Jadi mau nggak mau Yuya itu harus bernyanyi sesuai melodi yang dikeluarkan oleh mic-nya untuk bisa menyelesaikan latihan yang diberikan, lalu bisa melepaskan mic itu dari genggaman tangannya. Kalau enggak ya, bisa jadi Yuya itu akan tersetrum setiap hari. Bahkan Aoma juga nih gak bisa melepaskan mic itu dari tangannya Yuya. Jadi bisa dibilang dalam mic itu tertanam sebuah kekuatan aneh yang bisa mengikat pemiliknya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin sudah pembahasan singkat untuk Isekai Digitnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.